Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara IG Live kita di sore hari ini. Memang agak sedikit berbeda ya, biasanya IG Live ini kita selenggarakan di malam hari, tapi di bulan Ramadan ini kita selenggarakan di sore hari nih. Sekaligus kita akan menemani teman-teman untuk ngabuburit, tapi ngabuburitnya yang produktif. Oke. Oke, selamat datang teman-teman. Baik, kita sembari menunggu narasumber kita untuk bergabung di IG Live pada sore hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru mengenal nih apa itu duanyam dan kreologi, yuk kita bisa kenalan terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah mulai ada beberapa teman-teman yang bergabung. Oke, halo selamat datang Kak di IG Live kita. Oke, hari ini kita seperti biasa, pasti di setiap IG Live kita akan membawakan topik-topik yang seru dan juga menarik. Dan tentu saja hari ini kita juga mengundang narasumber yang semenarik topiknya nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bergabung, mungkin nanti pada saat sesi sharing kita berlangsung, kemudian teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa diajukan ke narasumber, dipersilahkan ya. Oke. Nah, ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita, ada owner dari artel.id. Halo Mas Alza, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, sudah ada sapaan dari owner artel.id ya ini teman-teman. Jadi kita bisa mulai untuk sesi IG Live kita di sore hari ini. Oke, nah mungkin ini nih Mas Alza, teman-teman ada yang baru join dan mungkin ada yang baru mengenal duanyam dan kreologi itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, jadi teman-teman, duanyam sendiri itu merupakan kewirausahaan sosial yang dia memang bergerak di bidang kerajinan tangan atau kriya ya. Nah, duanyam sendiri ini sudah menggandeng lebih dari 1.300 penganyam atau perajin perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia, utamanya di daerah-daerah terpencil. Contohnya ada di NTT, kemudian di Papua, dan juga ada di Kalimantan Selatan. Nah, duanyam ini sudah cukup berpengalaman sekali dalam menjalankan kewirausahaan sosialnya, jadi dia cukup memahami sekali nih permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM, mulai dari manajemen order, kemudian kegiatan produksi, sampai ke inventory dan proses pengiriman. Nah, dari pengalamannya ini, duanyam ingin sekali bisa berbagi ke teman-teman UMKM lainnya, yakni melalui si kreologi ini. Jadi kreologi ini adalah sebuah ekosistem yang memang didirikan berdasarkan pengalaman langsung dari duanyam selama 6 tahun membangun usaha. Oke. Nah, kreologi ini juga menawarkan solusi yang menyeluruh loh, teman-teman. Mulai dari kita menyediakan komunitas, jadi teman-teman bisa berjejaring dengan pelaku usaha lainnya yang ada di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa mengakses pelatihan-pelatihan kita juga. Jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kapasitas nih, kemampuannya juga untuk memperkuat gitu ya UMKM atau usahanya, nah ini bisa banget join di pelatihan kita. Nah, selain itu teman-teman, Kreologi juga mempunyai aplikasi yang ramah pengguna, jadi bisa digunakan oleh teman-teman UMKM dalam membuat perencanaan strategis sampai ke pencatatan kegiatan operasional usaha. Jadi cukup lengkap ya. Nah, untuk teman-teman bisa mulai mengenal lebih dalam terkait duanyam dan kreologi dengan memfollow akun official kita, baik di Instagram ataupun di YouTube juga ada ya, teman-teman. Oke, nah karena kita tadi sudah berkenalan dengan duanyam dan juga kreologi, nah sekarang kita mau berkenalan ke narasumber kita nih yang sudah didatangkan jauh-jauh dari bagian barat Jawa. Oke, halo Mas Alza, selamat sore. Mungkin boleh Halo, Mbak Ica. diperkenalkan dirinya. Selamat sore. Suara saya jelas ya berarti? Ya, sudah cukup jelas Mas Alza. Oke, selamat sore semua. Salam kenal.
Perkenalkan, nama saya Sabtu Royalza atau lebih akrab dipanggil Alza. Alza biar lebih gampang. Oke, Mas Alza mungkin Oke, boleh didekatkan sedikit supaya lebih terdengar suaranya. oke, jelas segini ya. Oke, nah ini lebih jelas suaranya. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, bisnis saya di kria atau kerajinan ya, khususnya di fashion, di kulit. Saya mungkin bisa sedikit cerita ya, apa sih Artel itu? Kita sejarah Ya. singkatnya lah, historinya. Sebenarnya usaha ini, bisnis ini tuh usaha keluarga. Bisa dibilang Mhm. saya itu melanjutkan dari generasi ke generasi. Saya itu Oke. generasi kelima. Wah, udah Generasi generasi kelima. kelima nih, teman-teman. Iya, ada generasi Bukan kelima. main nih ya. Iya, kalau di awalnya itu, kalau lihat sejarahnya awalnya itu ada tuh tahun 1893. Belum lahir kita ya. Bener, kita belum lahir, Iya, tapi brand Artel ini udah ada nih, teman-teman. iya. Cuma pada saat itu namanya bukan, belum Artel, belum. Karena itu kan masih punya berarti generasi pertama lah. Ya. Produknya itu produk sandal, sandal kulit terumpah gitu. Yang khas Cirebon. Mhm. Kali yang tahu gitu. Ada gitu. Oke itu lah, dia seperti itulah. Tapi dengan material yang sama, masih masih pakai kulit. Itu di generasi pertama itu produksi sandal terumpah itu sampai ke generasi ketiga. Sampai generasi ketiga masih dengan konsep yang sama, cuma nambah jenisnya, nambah modelnya. Itu sampai Mhm. generasi ketiga berarti Oke. sampai ke kakek saya. Terus masuk ke generasi keempat, berarti orang tua saya sendiri itu Mhm. melebarkan lagi bisnisnya, menambah dengan masih dengan konsep yang sama, Mhm. pakai bahan baku kulit, tapi menggunakan atau menambah bidangnya gitu. Karena melihat Oke. di Cirebon ini kita kan dekat dengan kawasan industri, gitu. Kawasan ya, khususnya rotan gitu, furniture Mhm. gitu. Makanya orang tua saya memanfaatkan peluang gitu, memanfaatkan beberapa perusahaan untuk ekspor itu jadi semacam kayak aksesoris untuk aksesoris rotan seperti keranjang dan segala macam itu untuk kebutuhan ekspor. Oke. Kemudian datanglah ke generasi kelima, saya dan kakak saya. Kita mau mencoba mengembangkan lagi karena cukup kuat juga nih produk kulit, makanya kita kembangin lagi lah ke bidang yang lain, fashion kayak tas, dompet, jaket dan lain-lainnya. Tapi dengan konsep yang sama. Cuma untuk membedakan maka kita rebranding lah. Jadi Mhm. untuk fashion ini kita pakai Artel. Apa sih Artel itu sebenarnya singkatan. Artel itu art Oke. leader. Nah, itu sih sebenarnya. Gitu. Kurang lebih. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Alza sudah memperkenalkan diri dan tadi sudah memperkenalkan juga artel.id. Jadi seperti yang bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman di backgroundnya Mas Alza nih ada produk-produk berbahan kulit. Nah ini memang Oh iya. sesuai dengan topik yang akan kita bawakan di sore hari Iya. ini terkait inovasi produk berbahan kulit yang tidak ketinggalan zaman nih. Jadi memang kita menghadirkan narasumber juga yang millennials, jadi supaya kita bisa tahu perkembangan produk-produk zaman sekarang yang berbasis kulit tuh seperti apa sih gitu. Oke, baik. Dan tadi perlu kita garis bawahi ya, Artel tadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, jadi Artel nih ada kepanjangannya teman-teman. Art leader ya tadi Iya. ya, Mas Alza ya. Oke. Iya. Oke, nah mungkin bisa diceritakan nih Mas Alza, kenapa sih dari sekian banyak kerajinan kria gitu ya, mungkin juga tadi di Cirebon tadi kan ya, di Cirebon ini khasnya apa namanya kerajinan rotan. Tapi kenapa Mas Alza tetap memilih untuk melanjutkan produk turun temurun dari keluarganya, yakni produk berbasis kulit ini? Oke, jadi gini ya, sebenarnya ada beberapa alasan sih kalau kenapa sih memilih bisnis di bidang kulit, produk kulit yang berbasis Mhm. bahan baku kulit gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan. Di Ya. antaranya ya selain dari usaha keluarga itu yang buat jadi kuat gitu. Mhm. Itu karena saya gini melihat melihat pangsa pasarnya sebenarnya cukup kuat juga gitu, di produk kulit ini gitu. Dari segi apa ya, dari karena kan apalagi di fashion itu kan artinya setiap kali kan kita berkembang, nggak Ya. apa selalu berinovasi lah.
Selalu ada Betul. pembaharuan. Jadi kan saya mikirnya itu jalan yang kalau kita bisa ngikutin pasar, kita nggak akan ketinggalan, kita nggak akan ditinggal, kita akan selalu Mantap. di jalurnya. Terus yang kedua, kenapa sih saya ngambilnya bahan bakunya kulit, kenapa nggak yang Mhm. lainnya? Karena menurut saya kulit itu punya kelebihan bisa dibilang identiknya itu dengan barang-barang mewah. Betul, barang-barang eksklusif ya. Eksklusif, ya eksklusif, nggak semua orang punya gitu, dan Mhm. punya karakter sendiri lah, selain bahan yang awet kan. Saya juga melihat pangsa pasarnya cukup bagus sih, karena saya melihat brand-brand luar ya, katakanlah beberapa brand luar kayak misalkan katakanlah Dior, Hermes dan segala macam, itu kan produk kulit, dan mereka bisa Ya, tahu sendiri kan harganya fantastis. benar banget Sampai ya, kadang kita bisa nggak beli sampai motor. kadang nggak masuk, iya, nggak sampai masuk akal gitu dengan Mhm. barang yang segitu kok bisa aja, karena kan nggak cuma ibaratnya, sebenarnya yang ngejualnya kan nggak cuma dari bahannya gitu, ada beberapa Benar. aspek lainnya yang dijual Yap. gitu. Karena itu saya melihat Pak, itu kan pasar luar ya, pasar lokal pun cukup cukup bagus peminatnya, karena saya sebenarnya bukan tanpa alasan, awal-awal tetap saya butuh uji coba lah, trial and error, Mhm. saya buat saya coba tawarkan ke orang-orang terdekat, gimana komentarnya, gimana respon mereka, dan ya saya bikin beberapa prototipe itu, respon ya teman-teman yang lain itu ya cukup cukup baik, katanya wah ini cukup bagus nih, kalau dikembangkan itu cukup cukup baik, pasarnya bagus. Nah, disitu saya semakin yakin gitu. Semakin yakin, oh ini ada peluang, ada istilahnya apa ya, ada hal baru lah. Terlihat ada potensi gitu ya Ya untuk ada potensi. bergerak lebih maju lagi nih produk berbasis kulit ini. Nah iya, ditambah satu lagi, karena kan saya ada pengalaman nih, sedikit cerita, ada Mhm, apa pengalaman tuh? di suatu waktu itu ya, di suatu waktu lah, di suatu waktu ya, ada brand luar gitu. Tadi lah katakanlah Prada atau Miu Ya. Miu dan Chloe yang lainnya, itu kan brand-brand Hmm. Itali, Mhm. itu untuk series bag rotannya yang wikernya anyaman rotan itu. Ya. Padahal gini, mereka sebenarnya itu cuma punya brand, yang ngerjainnya itu mereka Oke. pakai orang ketiga, orang Pakai Indonesia vendor dan ya. orang Cirebon. Iya, dan orang Cirebon di Tegalwangi ya, rekan bisnis saya lah, ada itu loh. Maka saya bilang, wah jadi secara kualitas kita sebenarnya bisa bersaing. Mhm. Itu Benar, secara benar, benar. kualitas, karena orang luar pun pakai kita kan. Betul, Cuma betul. ibaratnya mereka cuma numpang brand lah, cuma numpang nama kan gitu. Yang kerjain kan kita juga, Mhm. bahan baku dari sini juga. Ya, Mereka tahu sendiri, wah, harganya fantastis juga itu. Nah dari situ saya terpacu gitu. Oh, berarti betul. sih artinya bisa punya peluang, tinggal gimana kita manage. Itu sih yang mendasari beberapa hal. Oke, saya seneng banget nih ngelihat semangat positifnya dari Mas Alza gitu ya. Pokoknya Iya, optimis gitu kan, melihat brand luar aja nih ya, yang udah tingkatnya global, internasional, mungkin sekelas seperti iya. Prada begitu ya, yang mungkin teman-teman milenial di sini sudah pada tahu ya, range harganya bisa beli Wah, motor, beli mobil. beli Ternyata motor mereka ya, beli juga mobil ya. bekerja sama dengan vendor perajin dari Indonesia, khususnya tadi dari Cirebon ya, Mas Alza ya. Nah, ini Iya, kita harus berapa itu? bangga buatan Indonesia gitu ya, Mas Alza ya. Iya. Nggak Oke, nyangka juga makanya kan. harus optimis. Bener. Nah, ini Cirebon bangga banget nih pasti ya. Semoga bisa, Cuma emang kita nggak juga semua bisa tahu, iya nggak semua menembus, tahu. semoga kita bisa lebih menembus pasar global Pasar ya. juga, tidak kalah dengan produk-produk atau brand-brand yang sudah ternama lainnya. Oke. Nah, Mas Alza, kita juga penasaran nih. Kalau tadi kita ngomongin kulit atau material dan juga bahan bakunya, sebenarnya kalau di artel.id sendiri nih bahan bakunya diperoleh dari mana sih, Mas Alza? Oke, kalau kita berbicara kulit itu kan sebenarnya kulit kan banyak jenisnya ya, Mbak. Macam-macam gitu. Kalau dari Mhm. Altra sendiri selama ini kita ngambil dari beberapa supplier, khususnya dari Surabaya, dari Oke, dari Jogja, dari Surabaya. Solo, dari Mhm. Magetan, ya berapa lah. Nah itu kita sesuaikan dengan klasifikasinya. Ya kan tadi penggunaan dan pemanfaatannya kan bahan kulitnya kan berbeda. Artinya kan saya di sini kan nggak cuma buat tas, nggak cuma buat dompet, ada beberapa produk. Ya. Nah, maka saya sesuaikan. Misalkan saya untuk tas nih saya butuh material kulit A, tipe A, spek Mhm. A. Nah, saya misalkan ambil di Surabaya.
Yang Oh, misalkan oke. membuat dompet ini ambil di Solo, dan seterusnya Mhm. sesuai. Jadi satu supplier selama ini cuma cuma anangannya cuma fokus di satu spesifikasi, biar nggak ketukar lah atau ada kendala di produksi. Karena kan kalau ngelihat produksinya kan kebutuhannya beda. Iya, Misal betul. saya mau buat jaket kan saya butuhnya kulitnya yang tipis, kuat tapi Mhm. lentur. Oke. Saya misalkan mau buat tas, saya butuhnya agak tebel, agak keras tapi nggak kaku juga. Nah itu kan beda kan. Nah itu makanya saya konsultasikan dengan beda supplier. Jadi biar barangkali di kemudian hari ada masalah, ya bisa langsung ketahuan, oh supplier A, saya bisa langsung konsultasikan. Gitu. Untuk menghindari hal-hal yang untuk komunikasi lebih lebih gampang. Oke, wah ini menarik sekali nih teman-teman. Ada poin pembelajaran yang kita dapatkan dari Mas Alza. Jadi Mas Alza ini benar-benar memahami masing-masing dari produk yang dihasilkan. Ini dia pakai bahan baku jenis apa, spesifikasi materialnya seperti apa, dan harus dipesan dari vendor yang mana gitu ya Mas Alza ya. Mana ya? Jadi Ya, kalau misalnya kita butuh untuk bikin jaket misalnya, spesifikasinya A, B, C, oh ini cocok nih dengan ya, vendor yang ada di Yogyakarta misalnya. Jadi ya, ketika ada apa namanya kendala atau mungkin kendala, ada ya, kesalahan bahan dan lain sebagainya bisa langsung kita bisa langsung tracking gitu tembus. ya, bisa Ya, iya, ditindaklanjuti ke vendor tersebut. Nah, ini bisa jadi pembelajaran juga nih teman-teman memang mempelajari apa namanya karakteristik dari produk kita iya, sampai ke karakteristik dan spesifikasi bahan baku kita ini penting banget ya Mas Alza ya. Oke, iya. ini menarik sekali luar Dasar hal biasa. dasar ya. Pemilihan supplier itu kan hal-hal dasar. Karena kan Oke, kita kan nah, harus bermitra. mhm, Kita betul, mitra kan harus bisa saling bekerja sama dengan baik kan. Nah, sampai betul. kehambat. Setuju banget. Oke, nah sekarang kita mau tahu juga nih karena kita udah penasaran banget tadi ya sama produk-produknya Mas Alza. Mungkin boleh dong dipamerkan ke kita nih Mas Alza. Artel.id ini memproduksi produk-produk apa saja sih? Nah, mungkin Oke ya, barangkali teman-teman ada kegiatan. yang berminat nih nanti ya. Ya, oke, Artel ini selama ini memproduksi khususnya di bidang fashion ya. Kayak Mhm, tas, dompet, mhm. terus jaket, ikat pinggang, ada sandal juga dan beberapa kerajinan yang lainnya kayak keychain atau gantungan kunci dan yang lain-lain. Ya kurang lebih contohnya ada di belakang. Nah, bisa dilihat ya Ya, teman-teman ya. Cakep banget hasilnya nih, benar-benar kelihatan mewah dan super eksklusif iya, tentunya. kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, boleh di-spill sedikit juga nih Mas Alza range harganya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran tuh kayaknya tas belakang yang hitam kayaknya cakep nih. Kira-kira berapa ya range harganya gitu. Kalau range harga ya masih variatif ya. Karena Mhm. kalau kita misalkan lihat dompet itu mulai dari harga 200 sampai ke atas lah. Kalau tas mulai dari 500 sampai ke atas. Dan kalau jaket mulai dari 900 sampai ke atas. Masih kompetitif lah. Oke, masih terbilang kompetitif dan affordable juga ya, melihat kalau Iya, bahannya benar-benar terjamin kualitasnya. Tadi kan iya. tidak sembarangan vendor gitu yang dipilih sama Artel.id ini. Tapi memang benar-benar Iya, harus disesuaikan dengan spesifikasi dan kualitas yang ingin dicapai. iya Oke, seperti itu. Terus produk baik. kami juga yang kami produksi itu bisa Mhm. dikatakan edisi terbatas, Mbak. Artinya semua item yang Oke. kami produksi itu dibuatnya itu terbatas. Misalkan saya buat dompet tipe A itu cuma 100 piece gitu atau cuma terbatas artinya. Jadi nggak diproduksi banyak. Karena saya juga Oke, biar biar barang langka lah istilahnya itu kan sebagai trik benar-benar. dia, strategi. Nah, benar nih, ini kita juga dapat satu poin pembelajaran lagi, ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya untuk teman-teman. Ternyata salah satu strategi pemasarannya dengan limited edition ya, Mas Alza ya. Jadi Ya, cuman mengeluarkan beberapa pieces aja gitu kan. Jadi dari satu negara gitu ya di Indonesia 250 juta penduduk yang punya cuma 100 orang. Jadi nggak ya pasaran produknya. nggak pasaran. Jadi terbatas. Oke. Dan poin plusnya lagi produk yang kami buat ini Mhm. ada garansi, Mbak. Garansi hardware-nya Oke, atau ada accessories itu garansi. ya Mhm. kalau ada kerusakan atau ada masalah bisa kita perbaiki lagi gitu. Wah, ini juga menarik banget nih. Salah satu Iya karena kan bargaining power ya, kekuatan dari ya produk itu Artel.id ini ya. produk ya karena kan kalau dari hardware-nya kan
bukan kami yang produksi, kami tetap Mhm. ngambil dari vendor yang lain, kan kita nggak Ya, bisa ngejamin kualitasnya. Jadi kan kita betul. membeli garansi apabila ada kerusakan atau ada kendala di kemudian hari, kita bisa tinggal datang ke sini atau dikirim, kita perbaiki, Mhm. kita kirim. Oke, ini keren banget sih. Apa namanya? Salah satu Ngejamin lah. keunggulan dari Artel.id. Iya, karena biasanya kalau pembeli ini kan apalagi barang-barang yang mewah, yang cukup pricey harganya, kadang kan kita merasa kayak Ya, takut ya, duh kalau rusak gimana nih gitu kan. Nah, ya Artel.id itu punya jawabannya dengan memberikan garansi tadi ya, teman-teman. Jadi ya teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada aksesoris yang misalnya oh patah nih atau apa, tetap bisa ya diperbaiki sama ya Artel.id. perbaiki. Nah, ini juga salah satu bentuk pertanggungjawaban kita. Selain itu juga Ya, manajemen customer juga ya untuk iya, memanajemen menjalin kepuasan hubungan. mereka. Ya, Benar-benar untuk menjalin hubungan. menjalin Setuju hubungan. banget. Oke, Biar tetap ya, nggak masalah. Karena kan oke. konsumen bagian bagian dari pemasaran kita. Wes, mantap. Saya suka banget nih. Benar, karena memang konsumen ini sebenarnya adalah aset penting gitu ya, yang Ya, aset. dimiliki oleh sebuah usaha. Jadi harus kita bisa manage juga. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu sedikit banyak terkait produk-produk yang dimiliki oleh Artel.id. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran nih. Sebenarnya kalau kita memproduksi produk berbasis kulit tuh ada teknik khususnya nggak ya dalam kegiatan produksinya atau seperti apa? Nah, mungkin boleh diceritakan nih, Mas Alza, proses produksinya sampai bisa jadi produk-produk yang ciamik kayak yang ada di belakangnya Mas Alza. Ya, saya sedikit cerita ya dari proses Boleh, awal dulu silahkan. tuh berarti ya, biar biar Mhm. sedikit sedikit ya sharing lah. Ya. Ya, anggaplah proses dari supply chain-nya. Jadi kan ini pengalaman saya pribadi ketika saya mau membuat produk atau mau uji coba produk gitu. Katakanlah prototipe produk gitu. Saya awal itu saya harus riset kan, harus riset pasar gitu. Oke, riset pasar Saya ya teman-teman mau yang mau pertama. ya riset pasar itu. Riset pasarnya dari mana sih? Ya kita bisa ambil dari marketplace Mhm. atau dari website-website kompetitor ataupun yang lainnya, kan Oke. banyak medianya, atau pakai Google Trend, bisa apa sih yang lagi tren sekarang, desain apa sih nih, Betul bisa juga dari Google banyak lah Trend. medianya, Oke. ya itu pertama saya riset dulu, terus kemudian kita breakdown lagi, kita mau buat apa nih, misalkan Mhm. kita mau buat tas, tasnya Ya. ini untuk cewek apa cowok ya, oh saya mau buat tas cewek nih, nah tas ceweknya untuk umur berapa ya, untuk kalangan siapa ya, kita breakdown lagi, Mhm. setelah itu kita breakdown lagi kekuatan finansialnya berapa ya, Oke. kebiasaan mereka apa ya, sampai sedetail mungkin. Itu hal dasar yang agar kita ketika kita buat produk itu tujuannya ke Mhm. sana loh, arahnya pasarnya dia loh, bangsanya tuh dia, jadi nggak nyasar, nggak salah alamat lah, itu hal dasar. Oke. Itu yang pertama, terus kemudian barulah misalnya kita udah cari-cari nih, nemu-nemu, oh oke, udah nemu Mhm. desainnya ini, oke coba kita buat, kita cobalah buat sketnya, kita rancang-rancang dikit lah, kita dulu sketch dulu Oke, sambil kita dibuat pikirin polanya materialnya ya. tuh. Mhm. Iya, buat polanya sambil kita pikirin materialnya, kulitnya mau pakai kulit apa nih, hardware-nya mau pakai gimana nih, dalamannya mau Oke. pakai apa nih, kainnya segala macamnya, terus sambil kita list. Setelah itu Perencanaan desainnya gitu ya Mas ya Alza ya. ya bisa dibilang seperti itu, konsep awal ya, kerangkanya lah. Kemudian Oke. setelah kita udah beres, coba dapet, kita langsung komunikasikan ke supplier, ini saya butuh kulit tipe A, spek ini segala Mhm. macam, aksesoris kita langsung komunikasikan, kita butuh aksesoris ini segala macam. Nah itu kita baru Oke. lanjut ke proses pemolaan, kita buat polanya, kita buat segala macam sembari nunggu. Jadi ketika pas sampai bahan baku datang, Mhm. kita langsung eksekusi lah. Oh, ya, langsung action gitu Kita ya. Call to action. langsung action, iya gitu, langsung kita pola, kita potong ya, kita proses jahit segala macam buat sampai jadi. Setelah beres kita finishing segala macam, baru kita ada cek lah ya, namanya bisa dibilang evaluasi lah tahapan. Kita Oke. coba nih, maksudnya produk yang udah jadi ini kita lihat sebelum kita pasarin ya, kita jangan langsung pasarin, kita nggak bisa gitu kan, Mhm. kita belum tahu kualitas produknya apa, kekurangannya, kelebihannya apa, kita kan harus cermati dulu, harus amati dulu, kita lihat dulu Betul. apa nih kekurangannya, apa nih kelebihannya, apa perbaikannya,
kita tulis semua kekurangannya, tulis semua kelebihannya kita pertahanin, kekurangannya kita rubah. Setelah itu baru kita ke produksi. Misalnya kita buat sampel lah. Kalau saya biasanya di awal itu lebih sering ke PO. Oh, oke, buka Salah satunya PO. untuk buka PO. Jadi saya misalkan buat sampel berapa sampel, misalkan buat 3 atau 5 produk. Mhm. Nah, itu nanti kita buat, terus kita ya biasa lah kita foto segala macam, buat video segala macam, ya kita coba sebar. Kita cek, uji Oke, coba lah, cek ombak lah. cek ombak Respon ya. konsumen gimana ya. Mhm. Dari respon konsumen gimana segala macam itu kan butuh juga kan. Karena kan belum tentu produk atau barang yang menurut kita bagus, menurut kita baik, tapi konsumen suka atau konsumen butuh. Ini kan Oke, berbicara bener banget antara nih. keinginan dan kebutuhan. Wes, Need and benar wants benar benar. konsumen itu. Kalau di pemasaran ada, ilmu pasar ada. Nah, itulah itu yang harus dijadiin dasar. Karena kan kita Mhm. harus berbicara itu harus pakai data ya. Kita Betul. nggak bisa mengada-ngada, oh ini produk bagus nih, kok produk bagus kok nggak laku sih, kenapa? Itu kan karena kita nggak punya dasarnya. Betul betul. Setuju banget. Sebenarnya jangan pernah nyalain produknya, oh produknya bagus tapi kenapa nggak laku ya. Bisa jadi ada yang keliru di desainnya, bisa di proses tahap-tahapannya. Sebenarnya Oke. mungkin belum siap launching tapi udah di launching. Nah itu kan masalah timingnya nggak pas, jadi kan ya antusiasnya Betul. kurang atau apa segala Mhm. macam. Itu sih. Jadi kan saya sih lebih kuncinya di awal kita harus benar-benar apa ya, terstruktur lah, harus step by step itu harus sesuai gitu, jangan Mhm. terlalu menggebu-gebu lah, jangan terlalu emosi, semua ada prosesnya. Biasanya anak muda gitu kok, karena Oh, semangatnya bener semua bener banget. ditabrak gitu. Nggak step by step. Didobrak gitu ya. Oke. Iya gitu. Sebenarnya bukan salah tapi kadang keliru, karena semangat jadi Mhm. emosi, jadi kadang ada beberapa step yang terlewat. Oke. Nah, ini juga jadi Sekali poin lagi kita penting nih. harus libatkan konsumen juga, respon mereka Ah, gimana nih, betul. itu penting, karena kita Minta jualnya mau masukan ke dan mereka. pandangan dari mereka gitu ya, Mas Iya, Alza ya. itu penting banget, harus wajib. Oke, nah ini tadi udah diuraikan lengkap banget nih teman-teman. Kalau boleh saya merangkum sedikit, jadi proses dari sampai dibuatnya produk artel.id ini, rantai pasoknya udah oke banget tadi ya. Mulai dari perencanaan, di awal harus riset pasar dulu, kemudian setelah itu harus tahu nih STP-nya ya, segmentasi pasarnya ke Ya, siapa, target marketnya nih ke gitu. siapa, secara lebih detail. Kemudian positioning untuk brandnya bagaimana, kita ingin dilihat citranya seperti apa gitu ya di konsumen. Ya itu Nah, baru kita buat itu kan hal dasar. kerangka Iya, atau polanya. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan apa aja nih, vendor yang mau kita ajak kerjasama siapa nih, gitu ya Mas Alza. iya, Kemudian yang paling iya, penting juga tadi, saya setuju banget adalah jangan lupa melibatkan konsumen atau calon iya, customer kita, karena sedikit banyak sebenarnya mereka kuncinya gitu ya, produk akan iya, bisa diterima pasar dengan pasar yang luas atau tidak, gitu ya Mas Alza. Oke. iya. Sangat lengkap banget nih, kita belajar banyak dari artel.id hari ini. Oke, nah berikutnya nih, Mas Alza, kalau untuk kegiatan produksinya sendiri, Mas Alza produksi sendiri atau ada tim yang membantu? Kalau saat ini kalau produksi kita ada tim ya, Mbak. Artinya kan Mhm. uh, kalau kita nggak bisa kerja sendiri, artinya kalau kita one man show kan, waduh, berat gitu. Berat ya? Bukan nggak bisa sih ya, Mhm. bukan nggak bisa sih, tapi kurang optimal kalau menurut saya. Makanya kan Nggak saya bisa lebih fokus gitu kebangun tim ya? di situ. Iya, nggak bisa fokus. Jadi Mas ini ayo kita kami buat tim, gitu. dan Mhm. kami dan kami pun klasifikasikan ke artinya ke masing-masing produknya ya, jenisnya, misalkan operator untuk proses buat tas sendiri, Mhm. buat sandal Oh, sendiri, buat dompet sendiri, buat jaket sendiri. Jadi ya kami ya punya line production sendiri masing-masing. wah ini menarik banget nih. Oke, Jadi oke. agar apa ya, lebih terkontrol lah seperti itu. Mhm.
Nah, ini juga satu standar proses mungkin ya yang juga penting sekali nih kita belajar satu hal baru lagi dari artel.id. Ternyata line production atau lini produksi ini juga kita bisa desain gitu ya untuk prosesnya bisa di standarisasi juga. Misalnya tadi yang khusus bikin tas itu harus orang yang punya kemampuan khusus juga gitu kan supaya Iya, menjaga kualitas akhir yang ingin didapatkan dari si iya. produknya. Wah, ini menarik banget Itu nih. kan nanti kan Ternyata akan berpengaruh ke kualitas mhm. kan, itu kan akan Ya, outputnya kan setuju ke banget. kualitas. Betul, betul. Jadi pengaturan sumber daya manusianya juga nggak boleh sembarangan nih ternyata teman-teman. Harus Iya, disesuaikan sama manajemen sumber keahlian daya, iya. dia dan Iya, kemudian manajemen SDM-nya. dikoneksikan atau diintegrasikan sama Integrasikan. kebutuhan produknya. Oke, baik. Nah, oke. Nah, Mas Alza, ini kan tadi disebutkan produknya banyak, diversifikasinya itu udah luar biasa ya, apalagi dari turun-temurun yang tadinya cuma sandal, sekarang udah ada tas, dompet, sabuk, segala macam. Nah, Mas Alza nih dapat inovasi-inovasi atau ide-idenya nih dari mana aja sih? Mungkin bisa di-share juga nih ke kita. Ya, kalau dari ide inovasinya ya yang jelas dari baik dari lingkungan ya, Mbak. Artinya lingkungan Mhm, baik itu lingkungan terdekat, terus lingkungan sosial media itu kan juga kan penting. oke. Dan itu tadi riset pasar gitu. Saya cek ya kita ya harus saja rajin cek di marketplace lah, di website-website yang ternama gitu atau ya katakanlah kompetitor kita harus sering cek perkembangan fashion kita seperti apa sih gitu. Kita harus saja rajin lah. Kan Oke. di market apalagi kan di Indonesia kan rame tuh di marketplace. Kita boleh lah sedikit contek Mhm, produk apa sih yang lagi rame, produk apa sih yang lagi laris gitu. Nah, kita bisa inovasi misalkan kan ada tuh. Misalkan saya kan misalkan saya mau nyari dompet nih, kita cari-cari ya. mau mana nih yang lagi oh model ini ya tinggal nanti dikembangkan seperti itu dari hal kecil oke bertindaklah bereksonlah dari hal yang paling dasar yang kita bisa lah yang memaksakan. Wes, ini ada quote dari Mas Alza nih. Mulailah dari hal-hal kecil yang pokoknya kita bisa dulu Iya, gitu ya. jangan Tadi kalau mikirin yang misalnya belum susah. bisa berinovasi sendiri, tadi bisa ambil model-modelnya dari marketplace yang ada, kemudian dari sosial media gitu ya Mas Alza ya. Jadi Iya, kita pakai konsep ATM nih teman-teman ya. Mungkin iya. ada yang udah nggak asing sama konsep ini. Amati, tiru, dan modifikasi khas dari brand kita Ya. sendiri. Kayak misalnya artel.id ini kan ada khasnya ya, ada cap inisial A gitu di produknya. Iya. Oke. Oke, baik. Benchmarking lah istilah Nah, kerennya. benchmarking ya, oke. Iya. Nah, Mas Alza, boleh juga dong di-share ke kita nih kalau strategi marketingnya artel.id nih di offline ataupun di online nih sejauh mana sih? Gitu. Kalau boleh sedikit berbagi ya, Mhm, sharing itu ya kalau kami sebenarnya kalau ya pemasarannya jelas online dan offline gitu. Kalau offline kita jelas ada store-nya, ada workshop-nya. Jadi barangkali yang butuh apa ya, butuh penguatan bahwa oh bener nggak sih di Cirebon ini ada brand kulit atau produk kulit nah yang mhm. asli Cirebon gitu. Nah, kami ya kita itu juga sebagai bukti penguat bahwa oh iya artikel ini bener ada di Cirebon loh. Jadi barangkali yang nggak percaya atau apa boleh datang silakan boleh cek dan boleh lihat produksinya sebagai Oh, penguat oke. gitu. Karena kan Mhm, saya apa dari pengalaman seperti itu. Jadi ada beberapa customer yang ingin tahu atau pengen mengecek langsung. mhm. Ini langsung dari pembuatnya bukan sih gitu atau ambil dari barang orang gitu. Saya jawabnya ya Validasi ya, kami butuh produksi validasi. sendiri. Iya, oh iya validasi. Karena kan ya namanya perilaku konsumen kan macam-macam. Ada yang Betul. santai, ada yang itu kita harus kita nggak bisa lari dari situ. Kita harus ikutin. Mau mereka apa tinggal kita apa ya kita modify lah. Kita modifikasi Mhm, seperti apa. oke. Sebagai penguat juga itu yang untuk yang offline dan Mhm. kalau kemana-mana saya ya yang jelas pakai pakai produk sendiri ya misalkan pakai tas pakai dompet Oke, atau harus ya bangga ya pakai produk sendiri ya harus Mas bangga Alza. gitu iya
Dan saya juga sebenarnya kalau pakai brand sendiri, saya bisa dikatakan nggak pernah langsung nawar ke orang nih, beli dong produk saya, enggak. Saya cuma sekedar Mhm. pakai, tapi saya misalkan ngumpul sama temen, pakai Mhm. misalkan nongkrong, anak muda kan suka nongkrong tuh, nongkrong ke kafe, ke mall, ya saya pakai pakai pakai. Jadi saya butuhnya itu cuma dilihat dan orang ini tahu. Tahapan Oke. awal ya kalau untuk iya, karena kan seenggaknya orang itu ngelihat ngelihat brandnya, ngelihat produknya, itu Oke. tujuan awal saya. Menciptakan atau membangun brand awareness gitu ya, Mas Alza ya? Ya itu jadi saya nggak yang misalkan kalau tipe ketemu orang baru, ketemu teman beli dong produk saya, enggak. Kalau itu saya nggak pernah maksa. Mhm. Nanti dengan sendirinya itu ada aja yang tertarik, kok lucu sih tasnya, kok bagus sih dompetnya, boleh dong lihat, nih lihat, oh ini produk mana ya, saya baru jelasin. Dan bahkan ada Oh, beberapa temen oke. yang belum tahu juga gitu, belum tahu. Oke, oke. Ya itu sih, itu kalau di offline. Kalau di online jelas Mhm. saya memanfaatkan sosial media, marketplace pun kita pakai, pokoknya semua sarana yang kita tahu lah, Ya. walaupun itu sederhana kayak misalkan Facebook, WA bisnis, Instagram, ya kita pakai aja nggak apa-apa, seadanya dulu. Bener, tapi Karena nanti benar-benar kan kalau kita dioptimalkan ya. ya dioptimalkan gitu. Oke, mulailah dari apa yang kita bisa. Misalnya kita cuma bisa di WA nih, kita ya udah Mhm. kita udah bikin WA bisnis kan bisa bikin katalog tuh, enak Oh, kan, benar. hal sederhana Mhm. itu kan juga bagus juga. Kita kan misalkan pakai Instagram, pakai lah semua dari itu. Karena kalau kita berbicara berbicara strategi marketing ya, Ya. ada macam, sebenarnya banyak sih, banyak banyak ilmunya lah, di media udah banyak. Katakanlah ada marketing mix yang 4P itu, atau sekarang ada Mhm. 7P, atau Betul. yang mungkin yang kalangan-kalangan yang lebih umum itu, pernah dengar AIDA nggak? AIDA pernah ya pasti ya. Yang Ya itu temannya kan BMC atau beda lagi? nggak, ya AIDA itu sebenarnya itu singkatan. A itu awareness, interest, Oh, oke. desire, dan yang terakhirnya action. Ya, kalau saya Mhm. sedikit boleh jelaskan ya. Pertama itu Boleh, boleh. awareness, ya kita harus harus ngebangun apa ya, harus memperkenalkan awareness atau attention lah, kita buat bikin perhatian ke orang, kita kenalin nih kita punya brand identity kita ini. Katakan misalnya saya punya Altel, ini Mhm. produknya produk kulit, ada tas, dompet, segala macam. Itu tahap pertama, tahap kenalkan. Ya. Yang pertama awareness, yang kedua interest. Kita bikin, Mhm. ketika kita udah kita kenalin, gimana caranya kita bikin orang ini tertarik, tertarik gitu. Artinya kalau Oke. misalkan ini, jadi istilah itu tuh marketing funnel ya, atau corong pemasaran lah, istilah Oh ya, gampangnya saya corong tahu. pemasaran ya Mhm. itu. Nah itu corong pemasaran, istilah itu kan tadi ya. Yang pertama kita bikin perhatian orang, kita cari perhatian orang. Yang kedua kita bikin tertarik, tadi ya interest ya, kita bikin gimana Ya. caranya ketika orang yang udah tahu brand kita, gimana Mhm. caranya dia harus tertarik dulu. Mereka tertarik aja dulu, itu tahapan keduanya. Yang Oke. ketiga baru ada desire. Desire itu ada hasrat lah, ada keinginan Oke. untuk membeli, keinginan untuk memiliki. Itu kan tadi Ah, udah oke. tahu, udah kenal, ya baru Mhm. pengen. Dan itu kan tahap-tahapannya. Benar, benar, Baru yang benar. terakhir, itu ada action. Actionnya itu ya kita Mhm. konsumen beli beli produk kita. Itu yang terakhirnya, gulsa itu sales, ya penjualan. Itu Baru gampangnya. closing di Ada akhirnya gitu ya, Mas ya Alza? di closing di akhir itu. Ya sama lah kan, itu kan katakanlah bisa disederhanakannya, ketika kita baru kenal sama orang gitu kan, kita kenal sama orang kan, kenalan dulu kan awal kan, kita Benar. PDKT dulu, saling tahu dulu gitu. Kita saling tertarik kan, ada kemauan ya, terus berlanjut seperti itu, kurang lebih gampangnya ya. Ya. Gitu. Oke. Wah, teman-teman kita belajar banyak ini ya, apa namanya, hal-hal baru tadi mulai dari marketing funnel, kemudian juga kita belajar istilah baru tadi ada AIDA. Nah, ini habis ini teman-teman yang sudah nonton IG Live Searching ini lah. langsung searching, belajar, dapat ilmu baru, dipraktekkan jangan lupa ya di usahanya. Iya. Sebenarnya banyak sih, Oke. kayak bisa pakai marketing mix lah, Mhm. apa-apa itu kan banyak medianya.
Banyak media dan Sekian tinggal tools yang disesuaikan, sebenarnya iya. bisa kita pakai. Ya, sebenarnya banyak. Dan jangan ingat, pakailah yang kita ngerti. Masa sok-sokan. Pakai Oke, yang benar. sederhana, nggak apa-apa. Yang sederhana dulu, yang terjangkau sama kita, yang penting kita ngerti ya, itu maksudnya apa, Iya, fundamentalnya untuk apa. Nah, ini baru kita action setelahnya. iya, seperti itu. Oke. Nah, Mas Alza ini kan sudah menjalankan usahanya kan cukup lama sekali gitu ya usahanya. Nah, pernah nggak sih Mas Alza merasa kayak dalam menjalankan usaha ini menemui kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan nih, boleh di-sharingkan nih ke kita semua dan gimana sih caranya Mas Alza nih bisa memanajemen kendala-kendala yang ada di dalam usahanya Mas Alza? Kalau kita berbicara kendala ya atau persoalan itu Mhm, pasti ada ya, Mbak. Kan namanya kan nggak ada sistem yang sempurna kan gitu. Harus ada betul. perbaikan. Artinya kalau kita melihat Mhm, supply chain-nya atau rantai pasoknya dari hulu ke hilir, pasti semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. ya. Kita harus apa ya? Harus berbenah lah. Taruhlah kita katakanlah misalkan di supply kita sama suppliernya kita ya kendala kami mungkin bahan baku yang kita pakai masih terbatas, Mhm, supplier kita masih terbatas juga jumlahnya kan. Kadang kita butuh di supplier nggak ada kan gitu. Atau ya. kadang kelebihan bahan di kita seperti itu. Itu di supply-nya. Di inputnya bisa dari mesinnya Mhm, kita masih ada kendala lah. Nggak semua mesin kita punya. Masih ada oke. beberapa yang belum lengkap lah. Dari Mhm, mainnya, dari manusianya, tenaga ahli kita masih terbatas karena hanya orang-orang sekitar, masih orang-orang sekitar memanfaatkan tenaga ahli orang-orang sekitar. Itu oke. dari manusianya, dari bahan bakunya pun ya tadi sudah dijelaskan di awal. Di prosesnya ada beberapa proses yang apa ya, yang belum kita bisa lah, atau katakanlah di Indonesia belum belum bisa mumpuni. Ya. Baik itu dari segi segi mesinnya kah atau apa Mhm, itu ada beberapa gitu. Itu masih. Dan outputnya itu ya kita dari pemasarannya pun kalau kami masih katakanlah masih terbatas ya, artinya masih ada beberapa belum cakupannya belum luas lah gitu. Ada beberapa ya masih beberapa harus pembenahan gitu karena semua kan butuh proses Mbak. Semua betul. itu ada tahapannya, ada prosesnya gitu. Kalau kita pengen besar, kita pengen berkembang itu kan ada step by stepnya kan, kita nggak bisa Setuju tabrak banget. Mhm, itu kan. Nah itu kita di pemasarannya saya sih kita emang dari online itu kita masih ada beberapa kekurangan gitu. Dan tapi tetap kita mencoba untuk mengoptimalkan dan untuk mhm. mengembangkan untuk perbaikan ke depannya yang berkesinambungan seperti itu. Terus masuk ke konsumennya ya tadi Ya. ada beberapa ya konsumen ya tadi Mhm. seperti dijelaskan di awal, ada beberapa part atau material yang kita pakai ini kita nggak bisa ngejamin seutuhnya. Tadi Oke, misalnya ada betul. hardware yang patah Mhm. atau ada aksesoris yang Ya, bermasalah, itu kan kadang membuat apa ya, stigma konsumen yang negatif ya, itu kan betul. seperti itu sih kurang lebih lah, Oke. Nah, tadi seperti itu. ada satu Hal masih sepele poin sih. juga yang jadi pembelajaran juga nih sebenarnya untuk kita teman-teman, kendala itu pasti ada gitu ya, pasti akan ditemui di segala macam usaha ya Mas Alza ya. Yang penting Iya dari pasti. kita jangan takut untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Mungkin kalau misalnya ada kritik juga jangan down dulu. Kita masukkan itu Iya, jadi input yang positif untuk untuk membangun perkembangan. usaha kita Iya. betul untuk perkembangan. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali. Kemudian tadi Mas Alza juga nih ternyata di usahanya di artel.id ini ketika menemui kendala kemudian dari Mas Alzanya kayaknya belum bisa nih kalau saya handle sendiri. Jadi mengajak kolaborasi gitu ya. Kita ajak vendor-vendor Iya. yang lain untuk mensupport produk kita supaya permasalahan yang tadinya hadir di produk kita nih jadi bisa terselesaikan. Jadi penting sekali untuk ada kolaborasi di dalam sebuah usaha. Iya. Karena kan kita nggak bisa one man show ya, Mbak. Itu balik lagi. Betul. Kita harus Mhm. harus bikin sistem gitu. Kita harus semua harus saling terintegrasi lah. Artinya jangan jangan apa ya? Jangan kita merasa hebat lah. Karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan, itu yang perlu kita harus bawahi. Jadi bagaimana Mantap. kita mengoptimalkan kelebihan kita Mhm. dan meminimalisir kekurangan kita. Ya Wes kita dengan keren banget. dengan kerjasama. Seperti itu.
Jadi Dengan harus bisa teamwork bekerja ya. sama dengan baik. Oke. Iya, itu kan penting. Oke, nah itu tadi nih teman-teman, jangan lupa untuk memaksimalkan kelebihan kita dan Iya, meminimalkan kekurangan kita melalui kerjasama. Oke, iya itu. keren banget nih artel.id. Oke, nah Mas Alza, kalau boleh cerita sedikit nih, Mas Alza ini kan sudah jadi bagian dari komunitas kreologi ya. Nah, mungkin boleh Iya. di-share juga dong motivasi Mas Alza apa sih sebenarnya bergabung di komunitas kreologi dan apa saja yang sudah Mas Alza dapatkan di komunitas ini? Oke, kalau sebenarnya kalau bicara manfaat banyak ya, banyak ada beberapa banyak ya. Karena yang pertama Mhm, kita bisa ketemu keluarga baru lah, punya relasi, betul. punya silaturahmi lah. Artinya kan, apalagi kita kan ada grup PA-nya kan, di situ kita bisa Ya. banyak-banyak sharing tuh. Barangkali Mhm, kita punya kendala apa, kita bisa sharing di situ. Kita bisa konsultasikan, kita bisa ngobrol lah, saling berdiskusi gitu dengan yang sejenis ataupun yang beda dengan bisnis kita ya. Oke, banyak betul hal-hal betul. baru lah. Ya, artinya kan gini, Pak. Kalau gini, saya punya konsepnya gini. Kalau kita pengen jadi besar, ya kita harus Mhm. ngumpulin orang-orang yang besar seperti itu. Wis, Atau mantap. atau katakanlah begini. Kalau misalkan kita ini pengen jadi harimau ya, ya harus ngumpul Mhm. sama harimau. Jangan ngumpul sama kucing kan jadi ntar suara kucing. Itu masuk Oke, logika. Masuk menarik logika ya. banget nih. Seperti itu. Oke. Terus berarti dari komunitas kreologi ini yang paling penting didapatkan oleh Mas Alza sebenarnya adalah dari segi relasi gitu ya. Relasi ya, Siapa tahu networking ya. dari networking, siapa tahu dari kita ketemu sama orang-orang baru, tadi Mas Alza menyebutnya keluarga baru, di situ ada Pengalaman baru. usaha-usaha yang Iya, mungkin bisa kita ajak kolaborasi untuk bermitra, kemudian kita dapat pengalaman baru tadi, ya. iya. Dan mungkin siapa tahu juga bisa jadi ide ekspansi usaha kita ke depan gitu kan. Ya, itu penting ya. Itu. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Mas Alza. Nah, mungkin Oke. pertanyaan penutup nih sebelum kita akhiri. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya diajukan. Oh, ini masih ada nih pertanyaan ternyata Mas Alza sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Oh ya. Nah, karena materialnya adalah bahan baku kulit, bagaimana sih cara merawat tas kulit nih, Mas Alza mungkin punya tips dan trik untuk teman-teman, cara merawat tas kulit? Oh ya. Tadi saya lupa ngomong di awal ya. Mhm, Perawatannya. ya, Kalau berbicara perawatan produk kulit, ya sebenarnya nggak cuma produk kulit sih, semua material harus ada penanganannya maksudnya. betul. Tapi Ada treatment disesuaikan khusus ya? dengan, ya ada treatment khusus, disesuaikan dengan materialnya. Kalau kita kalau berbicara kulit, Oke. kulit ini kan bisa dikatakan cukup sensitif ya, artinya Mhm, nggak bisa kena terlalu panas juga, nggak bisa mhm. terlalu lembab juga gitu kan. Kalau lembab jamuran, kalau Oh, kering oke. ya kadang pecah-pecah juga. Biasanya Mhm, perawatannya bisa dikasih semir mhm. atau pelembab yang lainnya. Banyak kok di yang jual itu. Paling gini, misalkan kalau kita lagi pakai misalkan pakai tas kehujanan itu Mhm. jangan langsung dijemur atau jangan langsung kena sinar matahari gitu. Cukup kita Oh, keringin nggak aja, boleh ya keringkan justru? kita lap, Oke. kita keringkan aja dulu. Ya, pokoknya jangan langsung kena Oke. sinar matahari. Iya, itu akan merusak teksturnya. Biasanya jadi nambah keras gitu. Oke. Mhm. Oke, makanya kita kita bikin schedule aja misalkan setiap seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali kah atau sebulan sekali kah kita kasih pelembab, kasih semirnya atau yang semacamnya. Bahasanya kan banyak tuh. Di Ya. marketplace pun banyak dan harganya cukup terjangkau juga gitu. Mhm. Kurang lebih seperti itu sih. Dan Oke. penyimpanannya Oke, gimana nih Mas Alza kalau ya penyimpanannya? penyimpanan kalau memang barangnya udah dia mau lama nggak kita pakai ya kita bungkus plastik aja. Oke. Kita plastik ya gitu. Dari itu jadi biar lebih aman lah, biar nggak jamuran gitu. Soalnya kan cepet juga kalau kulit kan apalagi dalam kondisi lembab. Ya, Ya sama lah kayak kulit kita kan kalau terlalu kering kan benar. nggak enak, terlalu lembab juga kan nggak enak. Kurang lebih seperti itu. Kayak Oke, ngerawat diri aja lah. mantap. Oke, berarti sudah terjawab ya tadi untuk yang bertanya terkait tips cara merawat
produk-produk yang berbahan dasar kulit. Oke. Nah, sekarang kita bisa ke pertanyaan terakhir nih, Mas Alza. Dari tadi kan Mas Alza nih menjelaskan dengan berapi-api gitu ya, semangat banget gitu kan untuk merepresentasikan si brand artel.id. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin dibagikan ke teman-teman UMKM yang sekarang lagi nonton dan join di IG Live kita nih, Mas Alza, supaya bisa ikut sesemangat Mas Alza gitu dalam mengembangkan usahanya. Silahkan, Mas Alza. Ya, simpelnya beginilah. Kalau kita punya ide, kita punya Mhm. gagasan, kita punya kreasi, kita punya inovasi, jangan takut. Coba aja. Pede aja, jangan takut, jangan apa ya, jangan pesimis lah. Oh, ini bagus nggak ya, diterima nggak ya? Nggak usah Mhm. mikirin itu. Kita action aja dulu. Kita punya Oke. kreasi apa, kita punya inovasi apa, lakuin. Karena sebenarnya kalau kita melihat tadi seperti desain di awal, sebenarnya kreasi anak bangsa Indonesia itu benar-benar mantap. Nggak kalah Diakuin di gitu dunia ya. pun banyak, nggak kalah. Mhm. Kita ini bisa bersaing di pasar internasional, nggak cuma di lokal. Oke, jangan takut, kita harus pede aja dulu, yakin, Oke. action. Nah, kalau kita udah action, pasti ya, yang namanya kendala pasti ada. Nah, kita tinggal perbaiki, win solution lah. Kita cari solusinya apa, perbaikan, action lagi, perbaikan lagi, terus sampai bertahap berkelanjutan. Jadi mulai apa yang kita bisa, jalani apa yang kita bisa, masalahnya apa, kita jalan dulu aja, kita sambil jalan sambil cari solusinya, nanti pasti kita akan nemu. Oke, siap. Gampangnya gini lah, saya punya ada sedikit prinsip lah, berarti hadapi, hayati, dan nikmati. Mantap. Hadapi persoalan yang ada, Mhm. apapun itu hadapi, hayati persoalan yang ada, sambil jalan kita hayati, sambil kita cari solusinya apa, nanti outputnya, endingnya kita bakal nikmatin itu. Dan semua Siap, harus siap. butuh proses seperti itu. Oke, jangan takut, cobalah, apalagi untuk anak-anak muda Nah, ini pesan-pesan untuk anak-anak millennials nih. khususnya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih pesan-pesannya dari Mas Alza tadi ya. Pokoknya jangan takut kalau misalnya kita punya produk, jangan takut untuk show gitu ya, untuk menunjukkan So, produknya. ya. Pede aja dulu, optimis ya. Pede aja dulu, Optimis nomor optimis, satu, bener. modal awal. Pede aja. Itu adalah modal awal justru ya. Nah, kemudian Iya, tadi kita juga bisa ambil pembelajaran atau konsep hidupnya dari Mas Alza nih. Ada hadapi, hayati, kemudian kita bisa nikmati gitu ya. Karena menjalankan usaha ini memang kita akan bisa menikmati setiap proses yang ada, baik itu baik atau buruk, pasti akan ada hal-hal positif atau dampak positif yang dapat kita rasakan. ya itu. Karena Oke. kan ada istilah juga kan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya baik, Mhm. insya Allah hasilnya akan baik. Begitu pun sebaliknya. Gitu. Siap, mantap. Oke, top banget ya narasumber kita yang sore hari ini bergabung dengan kita. Kita jadi ketularan nih, jadi ikut semangat gitu kan sebagai anak-anak muda Harus bisa semangat. mengikuti jejaknya Mas Alza gitu. Oke, baik. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah 1 jam ngobrol dan juga Waduh, sharing iya ya, bersama owner dari nggak kerasa artel.id, emang. Mas Alza di sini. Seru banget perbincangannya, benar-benar kita belajar Nggak banyak kerasa hal ya. baru. Mhm. Bahkan kita juga Iya. belajar tadi istilah-istilah baru. Wah, keren banget sih sesi dan topik yang dibawakan di sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Alza, dan untuk teman-teman Iya. juga terima kasih yang sudah bergabung. Nah, untuk teman-teman yang lebih pengen tahu nih ya terkait info-info dan juga sharing-sharing lainnya, atau mungkin usaha-usaha yang lainnya pengen dapat ilmunya, nah jangan lupa untuk terus keep in touch dengan kita dan bisa bergabung di komunitas Krealogi dengan mengunjungi link bit.ly/unduh krealogi. U sama K-nya huruf kapital ya teman-teman. Nah, siapa tahu nanti bisa ketemu Mas Alza nih buat yang pengen tanya-tanya Ya lebih bisa lanjut. nih. Nah, bisa Atau barangkali mau berjejaring sama Mas sharing-sharing bisa lah. Alza. Iya. Nah, tuh boleh tuh kalau mau sharing-sharing ya, karena Barangkali diskusi kita kurang Mhm. gitu kan. Bisa. Oke, siap. Nah, bisa tuh teman-teman bisa sharing lebih lanjut dan belajar langsung dari Mas Alza dalam mengelola usaha artel.id ini. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di IG Live yang berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat berbuka puasa juga untuk yang menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banyak Mas Alza. Semoga Oke, sama-sama lancar dan Mbak. sukses terus untuk Amin, usahanya amin. artel.id ya. Amin. Oke.
teknologi juga makin maju lah. Bagus nih programnya. Oke, siap. Kalau begitu kita bisa akhiri ya, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, oke, jumpa.